Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hovifah Indah Parawansyah, NIM D1A021460. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengajuan keberatan dan banding sebagai upaya hukum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, salah satu haknya adalah untuk mengajukan keberatan. Merujuk pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa secara sederhana keberatan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak yang kurang atau tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak maupun atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengajuan keberatan berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ayat 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak nihil, D. Surat ketetapan pajak lebih bayar, atau E. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ayat 2, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan. 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Ayat 3A, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Ayat 4, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 atau ayat 3A bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Ayat 5, tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Ayat ke-6, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi atau pemotongan atau pemungutan pajak. Kemudian ayat 7, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3A atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Ayat 8, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Kemudian ayat 9, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kemudian ayat 10, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi denda sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 9 tidak dikenakan. Nah, itu tadi adalah tata cara pengajuan keberatan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Oke, next.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Saya akan menjelaskan pengajuan banding menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 itu pada pasal 35 ayat 1. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia pada pengadilan pajak. Ayat 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3. Dalam ayat 3, jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Kemudian pasal 36 ayat 1, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Kemudian ayat 2, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Ayat 3, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Kemudian ayat 4, selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 35 dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Kemudian pasal 37 ayat 1, banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Ayat 3, apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud. Kemudian yang terakhir berdasarkan pasal 38, pemohon banding dapat melengkapi surat banding untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai keberatan dan banding sebagai upaya hukum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.